Getan, yaitu Kecamatan Parang dan sekitar, itu masih dalam kondisi waspada. Maka dari itu kegiatan ini kita mengambil kegiatan ini dengan bincang-bincang dengan Bu Dokter. Nah, dengan harapan kita akan mendapatkan hal yang lebih jelas mengenai protokol kesehatan selama pandemi. Dan nanti ayah bunda, karena pandemi memang saat ini Ananda masih belajar di rumah, dengan harapan Ananda bisa tetap terjaga kesehatannya dan aman dari penyakit apapun. Nah, dan nanti kalaupun memang dari pemerintah diizinkan untuk sekolah kembali di madrasah ya, belajar kembali, kami pun insya Allah akan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jadi mari kita belajar terlebih dahulu apa saja protokol kesehatan yang harus kita lakukan nanti. Baik, langsung saja kita sudah hadir Bu Dokter, ini dari Puskesmas Parang, beliau juga sekaligus Kepala Puskesmas Kecamatan Parang ya. Nah, nanti monggo dijelaskan mengenai COVID-19, apa saja yang bahayanya mungkin, terus nanti karena memang apa ya, saat ini kan kita mungkin ada yang belum tahu begitu bahayanya gitu, dan bagaimana cara menjaga kesehatan kita. Iya, karena memang kalau dilihat ya Bu Dokter, di masyarakat ini kan sudah mulai berkeluaran bepergian gitu ya, keluar dari rumah, tidak lockdown seperti dulu. Nah, karena sudah ada new normal gitu katanya. Namun cuma bagaimana caranya kita tetap terjaga kesehatan kita di luar saat di luar rumah gitu. Nanti monggo dijelaskan untuk ayah bunda dan Ananda di rumah, dan mungkin di awal bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu agar ayah bunda dan Ananda lebih mengenal siapa ini dokter satu ini. Nah, walaupun tadi sudah saya sebutkan namanya ya, tapi alangkah lebih baiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan dilanjut penjelasan materi. Nanti monggo waktu kami persilahkan, silahkan. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, ibunda, ayahanda, anak-anakku semua, murid siswa MIT Nurul Amal. Pagi ini ada acara khusus kita untuk penerapan protokol kesehatan selama pandemi COVID. Ya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, saya Dr. Afni Febriana. Saya bertugas di Puskesmas Parang sebagai dokter sekaligus Kepala Puskesmas Parang. Saya dinas di Puskesmas Parang dari 2009 sampai sekarang, dan menjadi Kepala Puskesmas mulai tahun 2011. Ya. Lama ya, cukup lama. Rumah saya di Cepoko Panean, sudah berkeluarga, putra saya ada 3. Ya. Alhamdulillah. Langsung ke materi. Saya rasa mungkin masyarakat pada umumnya kemarin itu sudah mulai sedikit bebas setelah ada new normal. Ya. Kenapa? Karena dianggap normal, padahal new normal yang dimaksud adalah adat kebiasaan baru dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jadi akhirnya new normal itu diubah menjadi adat kebiasaan baru. Pagi ini akan saya jelaskan mulai apa toh virus COVID-19 itu. Jadi COVID-19 itu di awal
pertama kali ditemukan itu di bulan Desember tahun 2019. Virus ini ditemukan di kota Wuhan, Cina. Jadi pertama ditemukan di bulan Desember itu masih terlokalisir di Wuhan, Cina. Disebabkan untuk dugaan karena konsumsi di sana itu masyarakatnya mengkonsumsi hewan kelelawar juga ular. Di awal sebenarnya virus ini tidak ditularkan dari hewan ke manusia atau tidak ditularkan dari manusia ke manusia, tetapi virus itu bisa bermutasi. Jadi yang sebelumnya virus itu hanya ada di hewan, dia akhirnya menular ke manusia. Setelah masuk manusia, dia bermutasi lagi menular dari manusia ke manusia. Di bulan Februari WHO menyatakan bahwa COVID-19 ini sudah menjadi pandemi di seluruh dunia. Karena kenapa? Penduduk Cina itu adalah salah satu ras yang memang menyebar di seluruh belahan dunia. Jadi menyebarnya cepat sekali. Desember pertama kali ditemukan, di bulan Februari itu hampir seluruh dunia sudah terinfeksi oleh COVID-19. Yang memberi nama COVID-19 juga dari WHO. COVID-19 ini yang dimaksud adalah Coronavirus Disease 2019. Dia merupakan virus yang sekeluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS. Apa SARS dan MERS itu? SARS itu adalah Severe Acute Respiratory Syndrome. Jadi infeksi saluran nafas akut yang berat. Disebut MERS karena dia disebut Middle East. Middle East itu dari kawasan Asia Timur Tengah, yaitu Cina itu menurut peta dunia dia adalah Middle East. Sifat dari virus ini akhirnya menular dari manusia ke manusia lewat droplet. Apa yang disebut droplet? Jadi droplet itu adalah percikan dari air ludah atau bersin, di dalamnya sudah mengandung virus, ya. Jadi dia ditularkan lewat droplet. Terus masa inkubasi atau masa menimbulkan gejalanya berapa hari? Dia akan menimbulkan gejala rata-rata 5 sampai 6 hari setelah dia terpapar oleh virus. Masa inkubasi itu perkembangan dari manusia terpapar virus sampai timbul dengan gejala. Terus gejalanya apa? Karena gejalanya COVID-19 ini hampir sama dengan SARS dan MERS di golongannya, gejala terutama biasanya dimulai dari demam. Demam itu berapa disebut demam? Aturan disebut demam itu di atas 37,5 derajat Celcius. Jadi kalau kita mengecek suhu kita 37,5 atau di atas, kita waspada, kita sudah masuk ke demam. Gejala selanjutnya, karena ini adalah infeksi virus, biasanya diawali dengan gejala malaise. Apa malaise itu? Nyeri seluruh persendian. Jadi seperti orang yang capek, seperti ngilu-ngilu di persendian. Ini gejala umum dari semua infeksi virus. Karena dia adalah virus yang menginfeksi saluran nafas, gejala yang lain adalah batuk, terus sesak nafas, bisa disertai dengan pilek. Dalam kondisi gejala ringan sampai sedang, gejalanya seperti itu. Dalam kondisi berat akan disertai sesak nafas. Nah, ini yang paling sangat bahaya kalau dideteksi sudah pada fase yang berat, karena begitu sesak nafas dibutuhkan alat ventilator untuk sistem nafasnya. Dia tidak bisa bernafas spontan. Biasanya yang mudah dicek adalah saturasi oksigen, itu pakai alat yang harusnya saturasi oksigen itu 98%. Pada orang yang terkena COVID-19 ini saturasinya bisa ngedrop, bisa 80% ke bawah. Akhirnya dia nafasnya sesak sekali. Itu dalam kondisi berat. Nah, setelah kita tahu semua penyebab gejala, yang perlu kita waspadai dan kita laksanakan adalah menerapkan protokol kesehatan dalam menghadapi era new normal atau adat kebiasaan baru ini. Protokol kesehatan ini kita laksanakan di semua lapisan masyarakat. Bisa dilakukan ananda bila nantinya sudah mulai masuk sekolah sudah tidak daring lagi. Juga dilaksanakan keseharian, misalnya Ananda mau pergi bermain atau mau pergi kemanapun, tapi Bu Dokter tidak menyarankan untuk saat ini batasi kegiatan di luar ruangan. Kalau Ananda pengen berolahraga, tetap lakukan sesuai protokol kesehatan. Misalnya mau main sepeda
berbeda dengan temannya, tetap lakukan protokol kesehatan. Nggih. Untuk protokol kesehatan, kita mulai ketika kita mau berencana untuk beraktivitas di luar rumah. Yang pertama kita lakukan apa? Satu adalah cek suhu tubuh. Diharapkan semua rumah sekarang menyediakan alat namanya termometer. Yang paling mudah memang termogan. Kalau termogan itu kan tinggal ditit langsung keluar. Tetapi kalaupun itu tidak ada, kita bisa beli termometer. Yang mudah adalah yang digital. Cuma kelemahannya dia mudah untuk rusak. Yang standar itu sebenarnya yang air raksa, yang lebih murah lagi. Tapi itu butuh waktu lama. Jadi ketika ditempelkan tubuh butuh beberapa menit untuk evaluasi. Tapi yang paling mudah kalau semua alat itu tidak ada, mohon ayah, bunda, dan ananda di rumah sebelum bepergian biasanya kita kalau mau lihat panas tidak apa, pegang dahinya masih. Gunakan masker atau face shield setiap meninggalkan rumah untuk beraktivitas. Nah, setelah yang kedua kita memakai masker, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Masker ada beberapa macam, terutama yang mudah dibedakan adalah masker kain dan masker bedah. Kalau masker kain adalah masker yang biasa dijual bebas itu, nggih, itu bisa dipakai dan memberi perlindungan selama 4 jam. Tolong diperhatikan, masker kain hanya memberi perlindungan 4 jam. Kalau jenengan, ananda, dan ibunda itu keluar lebih dari 4 jam, sediakan masker kain lebih dari 1, dibungkus rapi pakai plastik, dimasukkan tas. Setelah 4 jam, masker yang lama harus dilepas dan diganti dengan yang baru. Dan perhatikan cara melepas masker. Masker bagian luar itu adalah yang sudah terpapar oleh virus ataupun benda-benda lain yang disaring. Jangan sampai untuk terhirup. Jadi pada saat melepas harus betul-betul melepas itu dari belakang. Posisi yang di luar itu harus ditutup. Jangan sampai terhirup. Langsung masukkan kantong plastik, dimasukkan ke dalam tas. Begitu nyampe rumah mau dicuci, baru langsung dicuci. Masker kain bisa dipakai ulang dengan syarat dicuci dengan deterjen, dijemur, dan kemudian disetrika, bisa dipakai lagi.